Oke teman-teman, kembali lagi kita lanjutkan serial live scalping ya dengan metode open low. Eh, Seperti biasa kita melihat di watchlist ya, di watchlist yang sudah saya simpan sendiri. Ini Okas, kemarin kita masuk di Okas ya, beberapa hari atau 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Sekarang di open low lagi, apakah ini akan memberikan profit atau tidak, kita perhatikan dulu sebentar teman ya. Setelah kita melihat saham open low, selanjutnya kita melihat pergerakan harga ya, atau price action atau pergerakan di bid offer ini. 141 sekarang di posisi bid, di 142 nya ada 700 lot, sementara di 141 ada 320 lot ya. Tidak terlalu volatil teman, tidak terlalu volatil. Coba kita lihat dulu sebentar yang lain. Wirge, oke, kita lihat Wirge. Medco open low tapi dia kemahalan ya, 1000-an teman ya. Kita ambil yang murah-murah saja. Wirge, teman-teman lihat 187 itu banyak yang haki ya. 187 berpindah ke posisi over. Kita perhatikan dulu apakah 187-nya atau 186-nya juga akan dihaki. Kita perhatikan dulu sebentar chartnya. Secara minor ya, tren minor dia naik ya. Oke. Kalau mungkin kan kita masuk di sini teman ya. 5590, 5390 di 187, kita siap di posisi buy saja ya. Satu lot saja ya teman, seperti biasa. 187, 5900, 6000, 6400, belum terlalu volatil ya. 6300, 4000, 2000, 2700, 2200, 3000, 4000 lagi. Nah ini perlu teman-teman perhatikan ya. Ketika dia sudah hampir habis seperti tadi, kemudian tiba-tiba diisi lagi ya, ada kemungkinan bandarnya jualan di situ teman ya. Jadi seolah-olah dia mau habis ya, mau habis nanti diisi lagi. Nah ini sudah 1000-an tadi, sekarang sudah jadi 7000-an lagi ya. Itu perlu teman-teman perhatikan. Itu sebabnya saya mengatakan teman-teman wajib untuk latihan ya, untuk latihan ya, jangan buru-buru ya. Kalau teman-teman tidak sabar ya, latihannya dengan satu lot ya, teman-teman akan boncos, saya jamin ya, saya jamin. Sampai kapan ya? Sampai Anda itu bisa stabil, sampai konsisten berbulan-bulan, malahan memang. Nah, berbulan-bulan. Mas Bekti Sutikna itu dari 2013 loh teman ya. 2008 kalau nggak salah di bukunya. Dari 2008 sampai 2016 dia baru bisa profit konsisten. Bayangkan berapa tahun ya. Masa teman-teman bulanan saja tidak sabar gitu ya. Nanti teman jangan merasa bisa ya, sudah bisa misalkan mendapat profit sekali 2 kali, kemudian teman langsung all in ya, langsung ke merasa pede ya, kepedean, kemudian boncos. Oke, BRMS di 180. Banyak yang haki teman, bisa lihat ini yang sebelah kanan ini ya. Nah ini di 180. Kita perhatikan dulu, kita lihat chartnya. MA 50-nya sudah berada di bawah candle ya. Sepertinya tidak ada yang volatil ya saham-saham yang di watchlist saya ini ya, yang hari ini. Kenaikannya cuma 2% saja padahal sudah 8 menit lah. Wah, saya kecolongan ini, cowal sudah naik 14% teman. Kenapa saya tidak lihat cowal ini tadi? Oh, dia bukan open low teman ya, dia tidak open low, makanya kita tidak
masuk. Ini opennya 122, low-nya 121 ya. Kenapa tidak? Karena itu ada buntutnya ya. Kenapa saya tahu itu tidak open low? Itu ada buntutnya. Ya, tipis sekali. Nah, SMKL ini open low, teman ya. SMKL open low. Nah, ini dia 254 open, 254 low. Nah, sekarang sudah naik 3%. Coba kita lihat dulu di 264. Oke. Ada yang HK beberapa ini. Ada 14 lot, 20 lot, 36 lot, 40 lot, 15 dan seterusnya. Ya. 831. Oke, 260 sudah berpindah ke posisi over ya. 262-nya. Tadi di 262-nya di posisi bid, sekarang di posisi over, berarti banyak yang haki ini. Nah, sama bisa lihat ini 262 ya. Ada 138 lot, 256 lot, 143 lot. Oke, 260 juga dihaki, teman. Begitu cepat ya ini berpindahnya. Jadi ini berbahaya juga kalau seperti ini. Kita lihat yang lain saja. SPMA 1,9%, BRMS 1,69%. Berarti tidak ada yang menarik ya. Kita lihat saja di running trade, teman. Ya. Kita lihat di running trade yang volatil yang banyak dibeli ya. Jadi prinsipnya seperti yang saya bilang kemarin di Goto banyak kemudian, tapi saya takut masuk di Goto ini, teman ya. Takut. Dewi, oke, Dewi 284 ya, banyak kemudian di Dewi, teman bisa lihat itu 284, kita lihat sebentar. 284 ada 900 lot ya, 800 lot. Oke, berpindah ke posisi bid ya. 284 nya Dewi ya. 286 sekarang. Nah, ini dia bentuk chartnya. Kemarin dia terbang tinggi, kemudian tertekan turun ya. Jadi ini berbahaya, teman. Oke, hati-hati di Dewi ini. Kita lihat lagi yang lain. 86-nya dia tidak terlalu volatil, menarik sih, tapi tidak terlalu volatil. Lagian itu posisi bidnya itu menakutkan, posisi grafiknya menakutkan ya, menakutkan sekali. Bumi, teman-teman yang belum paham apa belum tahu ya, ini saya settingannya seperti ini, teman ya, di Mirai. Kenapa saya lihat di Mirai? Karena di mouse mandiri tidak bisa disetting running trade-nya. Nah, ini dia harga sahamnya saya batasi dari 53 sampai 500 ya. Kemudian volume 1000 ya. Teman pencet OK. Nah, dia akan menyaring sendiri ya saham-saham dengan pembelian 1000 ke atas ya. Harganya juga dari 500 sampai 53 sampai 500 saja ya. Di atas 500 ini tidak akan muncul ya. Makanya teman-teman tidak akan melihat saham Adaro di sini ya, atau saham-saham bank tidak akan melihat di sini. Omed dari kemarin dia tidak bergerak ya, tapi banyak transaksi ya. Jadi teman fokus ke yang hijau saja ya, yang merah sampai yang kuning jangan dulu ya. Bukan tidak mungkin, tapi jangan dulu, kita fokus ya ke yang hijau saja ya. Dan kenaikannya jangan sampai ketinggian ya, seperti Zata tadi sudah naik 20% ya. Ini kemarin ada yang nanya Zata kalau nggak salah ya, tapi saya tidak berani menjawabnya ya, nanti serba susah juga saya suruh cut loss, tiba-tiba dia naik seperti ini ya. Kalau saya tidak suruh cut loss, nanti dia makin dalam atau tidur lama dikocap, serba salah saya ya, serba salah. Makanya saya tidak mau nginap nih teman ya, ketika kita trading atau scalping itu saya tidak mau nginap, karena kita memang tidak tahu ya dengan fundamentalnya ya. Kecuali teman punya saham dengan fundamental yang bagus, punya watchlist sendiri seperti yang saya sarankan, itu lain soal ya. BP 171 dia open low ini 171
apakah 171 ini akan, tadi sempat di bid ya, berpindah lagi ke posisi over ya 171 ini. Oke, pindah lagi ke over. Ini seperti yang saya bilang kemarin, BP ini agak berat teman ya, dia punya capital market itu besar ya. Jadi untuk scalping di sini benar-benar melihat bandarnya dulu teman ya. Bandarnya punya dana yang besar ya. Kita bisa perhatikan saja. Nah, ini banyak sekali yang HK di 171 ya. Ada 18.000 lot, 14.000 lot. Nah, itu ciri-ciri bandar teman. Ya, tapi sekali lagi ya belum tentu kita akan dapat profit di sini karena dia memang rame teman ya, rame. Nah, ini 171 tadi banyak yang HK tapi malah posisi overnya masih tebal saja ya. Bukannya habis malah tambah lagi dia di sana. Coba kita lihat chartnya. BP seperti ini ya. Hampir sama dengan BRMS tadi ya, pola chartnya. Coba BRMS. Ini ya, bersama. Oke, kita tinggalkan saja kalau tidak yakin teman-teman ya, tidak yakin tidak usah ya. Karena saya tahu BP ini berat ya. Makanya jangan dulu ya, kita cari yang lebih ringan saja. Goto masih di situ-situ saja ya, transaksinya besar-besar lah teman ya, 20.000, 23.000. Tapi saya ngerinya pemegang saham seri A itu ya, dia punya harga Rp1 teman ya, Rp1. Artinya sekarang 122 berarti mereka sudah profit 122 kali, bayangkan ya. Jadi mereka tinggal menunggu para buyer atau para retail ya untuk beli barang mereka ya. Tentu saja tidak brutal juga mereka jualannya ya. Perlahan-perlahan ya, tapi ya gitulah teman ya. Kita menjadi bukan tukang cuci piring lagi apa ya istilahnya. Jadi memang jadi bumper mereka yang jadi penampung harga-harga mereka, penampung buangan mereka ya. Jadi saya tidak rela menjadikan diri saya sebagai penampungan ya, tempat buang sampah lah teman. Jadi seperti itu. Saya tidak pahamnya. Kedepannya kita juga tidak tahu Goto ini akan lebih bagus atau seperti apa ya. Tapi yang sekarang saya belum tertarik ya, belum tertarik. Sepertinya tidak ada yang dominan ya teman ya, tidak ada yang dominan. Jadi saya memang seperti itu teman. Kalau tidak ada yang dominan kita tidak usah masuk ya. Nah seperti itu. Itu juga dibutuhkan mentalitas, psikologi untuk disiplin ya. Ketika tidak ada yang sesuai dengan style kita, jangan masuk ya. Kan sederhana teman, tapi untuk menahan diri tidak scalping atau tidak turun ke medan pertempuran seperti ini itu tidak gampang juga ya. Ada yang kecanduan trading itu tidak gampang untuk tidak trading, malah mereka bisa sakau teman ya, ketika libur di hari Sabtu Minggu itu bisa sakau malah. Ini saya benar-benar tidak melihat teman, tidak melihat satupun saham yang menurut saya volatil ya. Makanya saya tidak juga mau memaksakan ya. Sudah setengah jam rasanya ngoceh terus saja ya. Nanti teman jika bosan ini mending kita sudahi saja dulu. Semoga ocehan-ocehan saya ini ada yang bisa teman bawa pulang ya, bisa bermanfaat, dan semoga teman profit semua hari ini, dan selamat pagi dan happy cuan buat teman semua.